Selamat pagi anak-anak. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegunaan informasi akuntansi dan juga bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama yaitu kegunaan informasi keuangan. Informasi keuangan itu disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu memberikan informasi-informasi kepada berbagai pihak. Nah, kegunaan informasi keuangan itu yang pertama sebagai alat perencanaan pengendalian dan juga dasar di dalam keputusan sebuah perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. Nah, laporan keuangan yang telah digunakan oleh sebuah perusahaan itu memiliki kegunaan bagi berbagai pihak. Pihak pertama yaitu pihak intern atau manajer, dan pihak kedua yaitu pihak ekstern perusahaan. Pihak intern atau manajer. Bagi manajer perusahaan, informasi keuangan itu memiliki kegunaan yang pertama, menyusun perencanaan dan juga pengawasan. Yang kedua, dapat dijadikan evaluasi kemajuan dalam usaha untuk mencapai tujuan di sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan jika ada hal-hal yang tidak diketahui atau yang negatif di dalam perusahaan itu, maka dilakukan tindakan koreksi dengan melihat catatan laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu pihak ekstern perusahaan. Selain pihak intern perusahaan, ada juga pihak di luar perusahaan yang juga menggunakan informasi keuangan atau laporan keuangan. Yang pertama yaitu investor atau calon investor. Nah, investor atau calon investor itu menggunakan informasi keuangan untuk menentukan apakah membeli atau menjual investasi. Dikarenakan investor ataupun calon investor itu menanamkan modal di dalam sebuah perusahaan dengan tujuan agar mendapatkan laba. Nah, yang kedua yaitu karyawan. Bagi karyawan ada beberapa kegunaan yang diberikan oleh laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan atau keuntungan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau gaji. Yang ketiga, dalam hal manfaat pensiun. Dan yang keempat itu untuk melihat pembukaan lapangan pekerjaan atau kebutuhan tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu pemberi pinjaman atau bank. Nah, di sini informasi keuangan oleh suatu perusahaan itu digunakan oleh bank agar melihat apakah perusahaan tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh bank pada saat jatuh tempo. Nah, dan yang keempat itu ada pemasok atau kreditur lainnya. Termasuk atau kreditur lainnya menggunakan informasi keuangan digunakan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang di dalam sebuah perusahaan itu akan terbayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pelanggan. Di sini kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika pelanggan tersebut terlibat dalam perjanjian dalam jangka waktu yang panjang dengan sebuah perusahaan, itu dilihat dari laporan keuangannya. Selanjutnya ada pemerintah. Nah, di sini pemerintah menggunakan informasi keuangan itu dalam bentuk alokasi sumber daya dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar, menyusun statistik pendapatan nasional, dan juga
statistik lainnya. Dan yang terakhir itu masyarakat. Nah, untuk kontribusi pada perekonomian nasional, perusahaan itu harus dapat menghitung jumlah orang yang dipekerjakan serta perlindungan dan memberikan perlindungan kepada penanam modal domestik. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi bidang spesialisasi akuntansi. Nah, jadi di akuntansi keuangan itu dapat menganalisis neraca suatu perusahaan yang meliputi pertama akuntansi kas, akuntansi surat berharga, akuntansi piutang dagang dan wesel, akuntansi modal, akuntansi persediaan, akuntansi aktiva tetap, dan juga akuntansi utang. Nah, bidang-bidang spesialisasi akuntansi itu akuntansi keuangan atau akuntansi umum atau financial accounting, dan juga akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu adalah akuntansi yang dari pencatatan keuangan sampai dengan pencatatan penyusutannya digunakan untuk kepentingan eksternal perusahaan. Nah, siapa saja pihak eksternal perusahaan? Investor, masyarakat, pemerintah, kreditur, pelanggan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, akuntansi manajemen yaitu akuntansi yang semua kegiatan di dalam perusahaannya itu untuk membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, Ibu rasa sudah cukup penjelasan untuk materi kita pada hari ini. Ibu anggap kalian semua bisa memahami dan juga mencatat poin-poin yang penting. Terima kasih atas perhatiannya.